Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul lagi di kelas pagi hari ini ya untuk sama-sama kita mempelajari tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana organisasi dari sistem informasi tersebut, ya, sehingga nanti mungkin bisa diterapkan di kantor kita masing-masing. Kemudian bagian kedua saya akan membahas tentang hierarki data, ya, bagaimana kita perlu untuk mengetahui tentang konsep data dan penggunaannya. Oke, saya langsung share ke screen ya. Jadi kita akan membahas tentang organisasi dari sistem informasi. Nah, jadi kaitan antara organisasi dalam sistem informasi dan sistem informasi bagi organisasi ini saling melekat ya. Jadi suatu sistem informasi itu memerlukan suatu organisasi yang cukup baik untuk menopang agar kegiatan sistem informasi di perusahaan atau kantor tersebut bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga sistem informasi akan sangat berguna bagi organisasi, ya, karena sistem informasi ini sangat mendukung sekali dalam kerja organisasi, ya, sebagaimana kita sudah menyampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam kegiatan organisasi modern saat ini dan juga dalam kegiatan ekonomi, ya, terutama e-commerce itu memerlukan dukungan sistem informasi yang sangat baik sekali. Nah, sistem informasi ya dikembangkan untuk mendukung ya keseluruhan organisasi. Jadi tidak hanya ketika kita berhubungan dengan pembeli atau pelanggan, tetapi juga di sini berhubungan dengan eksekutif ya, kemudian dengan organisasi itu sendiri dan juga dengan bisnis. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen, ini sebenarnya akan sangat mendukung bagi para manajer perusahaan, ya, terutama para manajer yang memerlukan suatu data untuk mengambil keputusan dengan cepat. Nah, kemudian organisasi layanan informasi dalam suatu kantor atau organisasi itu adalah berbentuk seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat yang bawah, ya, itu adalah informasi dan data lingkungan. Jadi dari informasi dari pelanggan, informasi produk, dan informasi keuangan semua itu ada, ya, tersedia di sekitar kita, ya, terutama para manajer. Informasi ini sangat banyak sekali. Tentu tidak semua informasi itu harus sampai ke manajer, ya, karena ada beberapa tingkatan informasi yang harus diselesaikan oleh level di bawahnya. Jadi seperti informasi pemasaran, itu tentu bagian pemasaran lah yang harus mengambil data tersebut, mengolah dan menganalisis, kemudian hasilnya harus disampaikan ke manajer. Kemudian informasi produksi juga sama, informasi keuangan juga sama, informasi sumber daya manusia ini dilakukan oleh manajer HRD. Dia harus mendapatkan banyak informasi dan bagaimana mengelola informasi sumber daya manusia yang ada di bawahnya, ya, seperti misalkan pendidikan, lalu psikologi dari staf di bawahnya, kemudian bagaimana proses kerja sehari-hari, ya, kemudian informasi sumber daya informasi, ada juga ya jadi informasi yang ada ya harus dikelola ya oleh suatu organisasi, dan ini merupakan suatu data yang sangat berguna ya bagi para eksekutif. Jadi semua data dari bawah itu ya, pertama data dari informasi dari lingkungan dan data mentah itu kemudian dimasuk ke bagian masing-masing. Kemudian dari bagian masing-masing diolah, dianalisa, kemudian baru informasi tersebut masuk ke eksekutif ya untuk mengambil keputusan. Jadi eksekutif di sini adalah suatu puncak dari
informasi yang penting-penting yang sudah difilter oleh bagian bawah, dan informasi yang sampai ke eksekutif ini lebih berkait kepada untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalam mengembangkan organisasi sistem informasi, kita harus melihat sumber daya. Apa saja sumber daya informasi yang ada. Ya, sumber daya terbagi dua, yaitu sumber daya yang berupa non orang, ya, artinya dia merupakan suatu peranti keras, ya, komputer, kemudian software, ya, spesialis informasi, ya, informasi untuk pengguna, ya, fasilitas, basis data, ya, ini adalah informasi yang merupakan non manusia, ya. Ada lagi informasi yang berupa manusianya, ya, sumber daya informasi yaitu pelaku-pelaku yang nanti akan menjalankan kegiatan informasi tersebut, yaitu para manajer, para operator yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga informasi ini bisa digunakan, bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, di dalam sumber daya manusia dalam informasi ada yang disebut dengan spesialis informasi. Spesialis informasi ini meliputi pertama analisa sistem, ya, orang yang melakukan analisa, nanti saya jelaskan, ya, berikutnya. Lalu programmer, kemudian operator, administrator basis data, ada spesialis jaringan, ada webmaster. Biasanya kalau suatu instansi yang lengkap, ya, ini 6 ini ada, ya. Tetapi ya kalau misalkan kantornya kecil, ya, belum lengkap, nah ini bisa dirangkap. Biasanya 1 orang mengurus semuanya, ya. Webmaster juga, untuk media sosial juga, sampai ke jaringan juga, ya. Nah ini, tapi bisa juga dikerjakan karena sekarang ilmu dari sistem informasi itu bukanlah suatu hal yang sulit. Artinya Anda bisa pelajari di YouTube atau di buku-buku yang ada di internet, kemudian Anda bisa terapkan. Ya, jadi bisa dikerjakan oleh siapa saja tanpa perlu kita meng-hire orang yang spesialis di sistem informasi. Nah, di dalam sumber daya informasi tersebut ada analisis sistem, ya. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi harus ada orang yang menganalisis dari informasi, kemudian menganalisis komputernya, kondisi sistem informasi yang ada di kantor tersebut bagaimana, ini perlu dianalisa, ya, agar bisa didapatkan hasil yang optimal. Kemudian ada administrator basis data, yaitu orang yang melakukan perencanaan, ya, kemudian implementasi, operasi, dan keamanan dari data-data yang ada di kantornya. Ya, ini sangat penting sekali, ya. Lalu ada webmaster, ya. Webmaster adalah orang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerjasama dengan spesialis jaringan untuk memastikan hubungan antara perusahaan dan pelanggan dan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Jadi webmaster ini kalau kita ibaratkan ada orang yang membuat web, ya, yang mengepalai. Kalau perusahaan besar, ya, webnya itu tentu isinya banyak, ya, dan ini dikepalai oleh webmaster. Tapi untuk perusahaan kecil, ya mungkin 1 orang cukup, ya. Yang jelas tugasnya sama, ya, bagaimana mengelola web dan web ini nanti berguna ketika mereka berhubungan dengan pelanggan, ya. Nah, webmaster ini selain membuat tampilan yang baik, ya, di webnya supaya menarik, juga bertanggung jawab dalam membuat gambar, informasi, dan hal-hal terkait tentang perusahaan yang bisa ditampilkan di situs web perusahaan. Kemudian juga dia harus bisa melacak berapa orang yang berkunjung, ya, berapa banyak yang berkunjung, kemudian kalau bisa didapatkan datanya, seperti kita misalkan kita mengunjungi suatu web, ya, perusahaan, pertanyaan accept, ya, semua artinya kita bersedia
cookies ya, artinya kita bisa bersedia untuk data-data kita diserap oleh perusahaan tersebut ya, data-data kita, atau juga kita ketika masuk lagi ya tidak perlu login. Nah, ini juga salah satu metode ya bagaimana suatu webmaster bisa menarik data dari para pelanggan. Lalu ada lagi spesialis jaringan ya, karena di dalam perusahaan itu ada internet ya, ada orang yang menggunakan handphone, ada misalkan proyektor ya, ada komputer. Mau tidak mau ini memerlukan jaringan ya, bagaimana data tersebut bisa mengalir ya dengan cepat ya. Jadi ini memerlukan orang yang selalu memelihara, yang memelihara misalkan server, memelihara jaringannya supaya tidak down ya. Nah, apalagi untuk orang yang juga bekerja dalam memelihara website ya. Jadi dia harus memastikan sistem IT yang ada di kantor tersebut tetap berjalan dengan baik ya. Lalu ada programmer. Jadi programmer ini dia selalu membuat aplikasi ya, kemudian dokumentasi dari apa yang diperlukan di perusahaan tersebut. Jadi jangan anggap misalkan perusahaan kita sudah punya suatu aplikasi yang bagus, kita menganggap tidak perlu lagi ada programmer ya, salah. Nah, namanya komputer itu selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi mungkin software yang dibuat 2 tahun lalu itu tidak bisa lagi dipakai sekarang. Jadi kalau tidak ada programmer, kita akan ketinggalan ya. Kemudian ada operator, yaitu orang yang menjalankan peralatan komputasi ya dalam berskala besar, atau dia yang mengatur agar sistem informasi dan komunikasi yang ada di kantor tersebut bisa berjalan dengan baik ya. Ya, biasanya operator ini kebanyakan orang yang mengatur server ya. Ya, selain ditemani oleh webmaster tadi, tapi dia juga orang yang mengatur servernya supaya server tersebut tetap aman dan tetap bisa berfungsi dengan baik. Jadi di dalam sistem informasi yaitu adanya organisasi, kemudian adanya bagaimana tugas mereka untuk melayani sistem informasi di kantor tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, biasanya ditaruh di dalam perusahaan ini dalam suatu unit, namanya unit IT atau support IT sistem ya, atau juga bagian sistem informasi pusat di kantor tersebut. Yang jelas ya unit ini sangat diperlukan untuk saat ini ya. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan besar ada kepala untuk semua sistem informasi, namanya CIO ya, Chief of Information Officer ya. Dia yang mengatur semuanya, dan di bawah daripada CIO ada manajer-manajer, manajer pengembangan sistem, manajer pemeliharaan sistem, manajer operasi, manajer basis data, manajer jaringan dan sebagainya. Lalu di bawah manajer ada pegawai-pegawai, kemudian ada programmer ya. Nah, kalau misalkan di kantor Anda belum ada ini, ya Anda perlu pikirkan, ya memang tidak harus selengkap ini, tapi yang paling penting ada orang yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi di kantor tersebut, ya, karena kita sudah zaman komputer saat ini, ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar ya mereka sudah membentuk organisasi ini, bahkan kepala daripada suatu sistem informasi atau IT, kepala IT-nya itu setingkat dengan level direktur ya, karena sangat penting sekali sistem informasi ini ya. Jadi dia bisa memberikan perintah atau kewenangan terhadap unit informasi sistem korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, untuk mengembangkan area-area bisnis dan penggunaan IT secara strategis di area atau unit masing-masing di perusahaan tersebut. Nah, ternyata ya dalam ketika suatu perusahaan memiliki struktur, ya ada saja ya kendala yang dihadapi ya, diantaranya
eh, pertama ya, IT kini mainkan peran yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Jadi terkadang apa yang sudah disiapkan di perusahaan tersebut masih kalah cepat dengan perkembangan yang ada di luar ataupun yang ada di kantor tersebut. Jadi memerlukan memang harus kerja keras ya tim IT-nya. Jadi dengan adanya perubahan di luar itu membuat teknologi itu harus selalu berubah ya, sehingga memerlukan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sehingga mereka mampu memanfaatkan sumber daya informasi yang tersedia dari vendor, konsultan, dan juga dari pelanggan. Ya. Nah, di dalam melihat ya terjadinya perubahan-perubahan yang disebutkan tadi, kemudian adanya kebutuhan, maka para peneliti ya, sistem informasi manajemen mengidentifikasikan 3 struktur inovatif. Ya, yang pertama model sekutu atau partner ya, kedua dengan platform model, ketiga model terskala. Apa saja itu ya? Jadi ini kita lihat dahulu ya, sistem jaringan sistem organisasi ya, sistem informasi yang ada di suatu kantor. Ya ada manajemen puncak, di manajemen puncak itu ada orang yang menentukan visi, biasanya komisaris ya. Lalu di bawahnya untuk sistem informasi ada CIO. CIO itu dia ada bagian jaringan ya, jaringan ada bagian inovasi, bagian perencanaan, bagian manajemen struktur, layanan dan sebagainya ya. Kemudian dengan melihat ya model tadi ya, ternyata ini harus selalu mengikuti perubahan ya. Jadi tidak bisa kita satu struktur saja seperti itu, tapi harus mengalami penyesuaian terhadap hal-hal yang terjadi ya. Jadi ini sangat penting ya bagi para pengguna. Kemudian hal-hal yang perlu, yang pertama adalah IT ya, bagian IT itu harus berinteraksi dengan pengguna maupun vendor. Dia harus sering bertanya, melihat apa keluhan dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab atas fungsi-fungsi tertentu dialokasikan kepada spesialis-spesialis. Jadi untuk misalkan bagian analisa masalah data gitu ya, dianalisis oleh bagian analisa data sendiri sebagainya. Ini bisa menjadi sangat penting sekali ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pengguna akhir ya. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Jadi siapa saja pengguna itu ya memang output akhir dari produk yang dibuat oleh kantor atau perusahaan ya. Nah, di dalam komputasi ya, untuk para pengguna akhir ya, ini ternyata ada pengaruh ya. Jadi ketika akan disampaikan hasil-hasil informasi kepada pengguna akhir, terjadi adanya beberapa dampak atau masalah ya. Yang pertama adalah dampak pendidikan komputer. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kepada pengguna ya, pengguna akhir itu harus dibuat dengan metode yang sesimpel mungkin dan mudah ya, mudah dimengerti, karena ini dampak pendidikan komputer. Karena tidak semua orang itu memiliki pendidikan komputer atau melek dan komputer. Kemudian nih, masalah kedua adalah antrian. Jadi Anda mungkin pernah kalau Anda mau urus sesuatu di bank ya, kita nelpon ke customer service ya, walaupun itu sudah pakai komputer ya, pengaturan komputernya, teleponnya, tetapi tetap saja antriannya kadang-kadang lama. Juga antrian untuk misalkan kita mau ambil data ya, kadang lama, harus putar-putar dulu baru bisa masuk. Nah ini karena antrian ya, kalau untuk sistem yang sangat besar sekali. Nah untuk mengatasinya, sistemnya ya itu tentunya harus sangat besar ya, dibarengi dengan
kemampuan misalkan jaringan yang cukup cepat ya. Jadi misalkan untuk servernya memiliki koneksi yang sangat cepat ya, sehingga bisa untuk mensupport ya perusahaan sehingga para pengguna akhir ini menjadi senang. Kemudian adanya murahnya piranti keras ya, karena harganya murah sehingga orang-orang akan berusaha untuk menambah hard disk, menambah komputer dan sebagainya, membuat para pengguna ya untuk jaringan ini makin lama makin banyak. Kemudian adanya piranti lunak yang siap pakai ya, di mana makin banyak apps ya. Anda lihat sekarang untuk satu kegiatan informasi, misalkan untuk KTP saja, membaca KTP itu ada ratusan apps yang dibuat orang di Google Play Store ya. Nah, dari masing-masing apps ini ya tentu berusaha ya untuk mencari pelanggan supaya mereka menggunakan, dan akibatnya menjadi antrian ya, menimbulkan antrian tadi ya, saking mudahnya atau saking banyak aplikasi. Ya sebenarnya bagus kalau misalkan aplikasi-aplikasi tersebut itu memiliki server sendiri, sehingga ketika berhubungan dengan perusahaan ia sudah dihandle semua oleh aplikasi tersebut. Ya. Ini adalah suatu rantai komunikasi tradisional ya. Jadi dari mulai pengguna memberikan data diterima oleh basis data operator ya. Kemudian nanti dianalisis oleh sistem analisis ya. Lalu dicek oleh spesialis jaringan ya, ada webmaster, lalu ada pengguna, ada operator, dan ada komputer. Jadi sangat besar sekali proses sistem informasi yang ada di suatu misalkan kantor ya. Nah ini jadi rantai komputasinya ada seperti gini ya. Kita kalau dulu yang tradisional itu semua seperti ini. Jadi ada hubungan antara pengguna, perlu ke sistem analis ke programmer, lalu ada ke spesialis jaringan ya, ke webmaster. Itu yang modern. Yang sudah yang itu tadi tradisional ya. Yang modern ternyata ya pengguna itu langsung ke komputer saja. Karena semua analisa itu semua sudah dilakukan oleh komputer ya. Sehingga dia hanya berhubungan dengan komputer saja di gadgetnya nanti akan memberikan informasi yang lengkap ya. Nah, di sini ada namanya pengguna akhir atau pelanggan itu tidak bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem karena dia adalah orang yang menggunakan ya. Jadi kebanyakan pengguna akhir ini ya dia berusaha ya agar hasil yang dia dapat dari produk yang dibuat perusahaan tersebut bisa berguna bagi dirinya ya. Itu dia ya bagaimana kalau dia berusaha untuk memberikan feedback ya kepada kantor atau perusahaan sehingga makin lama makin baik. Jadi, ini disebut dengan kerjasama antara pengguna dengan proses data di sistem informasi. Nah, pengguna ternyata merupakan sebagai salah satu sumber daya informasi yang seperti tadi yang disebutkan, ada operator, ada analis dan sebagainya, adalah pengguna juga ya. Karena dengan adanya pengguna itu dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Nah, apa keuntungan dari pengguna akhir ya? Yang pertama dia bisa mendapatkan servis yang makin baik kalau dia kooperatif ya, ada partner. Kemudian dia bisa tadi kalau ada dia masalah dia sampaikan, kemudian akan ada perbaikan ya dari sistem di komputer ya, dia perbaiki dan sebagainya, sehingga di sini bisa menyamakan ya kemampuan dan keterangan yang diinginkan ya. Kemudian yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Jadi
makin lama sistem komunikasi kita makin makin bagus ya. Jadi makin bisa diandalkan, makin bisa diperbaiki. Nah, tetapi tidak semua ya pengguna akhir itu merasakan manfaat yang menyenangkan dari produk informasi ya, yaitu adanya beberapa risiko yang mungkin muncul dari adanya produk informasi tersebut. Kemudian seperti misalkan sistem yang buruk ya, misalkan tidak puas ya dengan sistem yang diberikan. Misalkan aplikasi tersebut sudah kita ngisi data, datanya hilang. Kita isi lagi, hilang lagi. Akhirnya kita malas mengisi ya. Atau informasi yang diberikan, informasi zaman dulu, jadul ya. Yang kedua adalah sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Jadi ya kadang informasinya salah ya, antara yang disajikan dengan yang real. Lalu penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien ya. Misalkan kita harus menggunakan banyak aplikasi untuk sesuatu yang kita inginkan ya. Lalu hilangnya integritas data tersebut digunakan oleh orang lain ya untuk hal-hal yang kejahatan dan sebagainya, masuk hilangnya keamanan dan hilangnya kendali ya. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang sumber daya manusia, ketika kita ingin untuk membangun sumber daya manusia, kira-kira apa kriteria pendidikan yang diperlukan untuk karir di bidang layanan informasi? Nah, jadi dalam pengembangan sistem informasi, di sini membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu ya. Dan ini harus dipelajari secara kontinu, jadi tidak bisa misalkan seseorang yang bergerak di sistem informasi itu diam, dia tidak belajar, tidak bisa. Karena informasi ini akan selalu berubah ya. Jadi pengguna menerapkannya dan ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Jadi dengan adanya orang yang memiliki spesialis ya sebagai pelayan informasi, maka pengguna ini akan merasakan ya mereka juga seolah-olah ikut terlibat dari proses sistem informasi di kantor tersebut ya. Jadi kalau misalkan dia memberikan data, ternyata data tersebut atau ada perbaikan-perbaikan di kantor tersebut ya, tentu pengguna akan merasa bahwa apa yang dia usulkan itu ternyata diterapkan ya. Kemudian ya salah satu hal yang penting ya yang diperlukan bagi seorang manajer adalah bagaimana sistem yang ada di kantornya itu makin lama makin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya. Jadi ini usaha ya untuk mempelajari ya, supaya kita dapat mengembangkan sistem informasi, kita perlu belajar ya. Jadi pengetahuan tentang misalkan komputer itu bisa kita pelajari sekarang, pengetahuan tentang informasi, dasar-dasar bisnis bisa kita pelajari di internet ya. Lalu ada lagi keahlian lain bagi seorang yang ingin mengembangkan sistem informasi di kantornya, yaitu keahlian komunikasi, kemampuan analisis, kreativitas, kepemimpinan. Ya, ini diperlukan di suatu kantor bagi seorang yang bekerja di sistem informasi. Nah, selain itu, pengetahuan lain yang diperlukan adalah pengetahuan tentang bagaimana mengelola dari sumber daya informasi yang ada di kantor. Ya. Seperti misalkan pelatih kelas apa saja, pelatih ilmu apa, spesialis informasi, kemudian pengguna fasilitas basis data dan informasi. Ini adalah tempat-tempat penampungan informasi. Ya. Misalkan untuk gudang ya
ini gudang ini artinya tempat menyimpan ya, bukan gudang yang tempat kita naruh barang yang tidak berguna, bukan ya. Jadi gudang ini adalah tempat menyimpan ilmu pengetahuan sehingga kita bisa belajar ya agar ya menjadi mudah ya dalam mengelola sistem informasi. Nah, berikutnya adalah tentang bagaimana kantor kita ya setelah kita mengembangkan kantor tersebut bisa memiliki suatu sistem informasi sekarang lebih praktis misalkan ya. Tapi bagaimana tentang sistem otomatisasi ya? Otomatisasi ini adalah yang semula dikerjakan oleh manusia kemudian diubah dikerjakan oleh device ya, oleh alat-alat komputer ya. Jadi otomatisasi kantor ini meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang dalam maupun di luar perusahaan. Jadi OA ini office automation ya. Nah, kemudian keunggulan daripada office automation adanya fakta bahwa ia memberikan sambutan komunikasi orang-orang yang dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain ya. Itu tugasnya ya bagaimana semua orang itu merasa nyaman berkomunikasi ya. Nah, ini model daripada automation office ya. Yaitu perlu adanya komunikasi setiap elemen yang ada di sistem informasi tersebut ya. Lalu kalau ada masalah itu perlu dipecah agar cepat selesai ya dengan menggunakan berbasis komputer ya atau non komputer ya. Non komputer itu artinya dari hasil ya tanpa manusia komputer ya, manusia semua yang mengerjakan ya. Lalu akhirnya bisa dipecahkan masalahnya ya. Ini adalah contoh dari bagaimana sistem komunikasi di kantor ya. Kemudian ya dari pergeseran, jadi pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Di contoh-contoh aplikasi untuk otomatis ini adalah pengolahan kata ya, di mana ya kita ngetik saja pun keluar huruf panduan agar kita tidak salah ketik ya. Kemudian email juga ya di sistem otomatis bisa ngirim sekali banyak ya. Kemudian fax dan adanya penanggalan elektronik ya. Nah, berikutnya ya di dalam sistem informasi modern ternyata ya apalagi dalam kondisi Covid sekarang ini ternyata kebutuhan kantor itu tidak terlalu besar yang diperlukan oleh kita ya sebenarnya ya. Sebenarnya kantor itu kalau misalkan jarang orang datang ya itu bisa dibuat menjadi kantor yang non fisik ya atau kantor maya ya atau virtual office. Nah, zaman sekarang orang tidak perlu lagi membuat kantor itu mengeluarkan biaya besar, misalkan dia bisa harus menyewa ruko, tidak, dia bisa menyewa kantor maya. Ya, kantor maya itu ada satu orang mungkin satu meja saja, tapi dia memegang banyak perusahaan ya. Kalau ngirim surat orang ke sana semua, kemudian dengan adanya kantor maya ini menjadi murah, jadi kita tidak perlu menyewa ruko, menyewa kantor, cukup menyewa suatu tempat yang terbuka yang bisa kita isi dengan informasi yang kita punya ya. Kemudian ya di kantor maya ini orang sudah membuat beberapa aplikasi ya yang terkait dengan telekomunikasi sehingga konsep kantor maya ini makin lama makin baik ya sehingga bisa disewa ya secara online ya. Jadi fungsi dari kantor maya ini adalah sebagai perwakilan kantor. Jadi alamat di kartu nama itu seolah-olah dia punya kantor, padahal itu hanya adalah kantor maya.
Kemudian dari kantor maya itu dia tetap bisa melakukan bisnis, ya, bisa mendaftarkan ke Pemda, kemudian dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari kantor maya. Ya. Kemudian untuk telecommunication, ya, telekomunikasi antara ya orang-orang yang bekerja di misalkan kantor maya dengan sebenarnya apa saja perbedaan yang bisa kita lihat, ya. Jadi ada keuntungannya yang disebut dengan hoteling, ya. Jadi hoteling ini adalah memanfaatkan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif, ya, dan fokusnya lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Jadi memanfaatkan suasana ruangan-ruangan di kantor yang tidak terlalu padat bisa dipakai untuk kegiatan hoteling, ya. Nah, apalagi setelah misalkan orang kerja dengan lama sekali WFH, kemudian dia bekerja di perusahaan semula, pasti dia akan mengalami banyak perbedaan, ya. Nah, dalam kantor maya ini seperti yang saya sampaikan bahwa banyak sekali orang yang sekarang bekerja di kantor maya, ya. Kemudian, ya, ada lagi dari beberapa di kantor maya ini yang mampu mengatasi kendala fisik, ya, dan bagaimana tempat kerja tersebut bisa nyaman, ya. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana mengurangi kos dari perusahaan tersebut, ya. Dan tetapi sistem perkantorannya tetap bagus, ya. Jadi ada misalkan kantornya berada di tempat terpencil tapi nyewa suatu kantor maya, jadi alamatnya di kantor maya di Jalan Sudirman misalkan. Jadi orang pasti melihat kartu namanya, wah orang ini hebat sekali, ya, karena memiliki kantor di Jalan Jenderal Sudirman. Padahal dia tidak tahu namanya kantor Jalan Sudirman itu adalah kantor maya, ya. Kemudian dari adanya kantor dari sistem informasi, ya, ada terdapat keuntungan dan kerugiannya, ya. Keuntungannya biaya proses lebih rendah, biaya peralatannya lebih rendah, kemudian berkurangnya penghasilan pekerjaan kontribusi sosial. Kerugiannya moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan, ya. Jadi banyak sekali yang bisa diikuti, ya. Nah, selain kantor maya juga adanya organisasi maya, ya. Jadi tadi kantor itu tidak begitu perlu, yang diperlukan adalah kantor mayanya, ya. Kemudian orang mulai berpikir tentang organisasi maya yang tidak ada batas-batas antara satu organisasi dan organisasi lain, ya. Jadi ini untuk mengatasi kondisi COVID sekarang diperlukan namanya kantor untuk operasi dari perusahaan, ya. Kemudian, ya, dampak sosial organisasi maya ini terdapat pada industri yang sekarang lebih tertarik nyewa kantor maya daripada kantor real, dan akibatnya itu bisa membuat masalah lain, ya. Karena dia tidak perlu nyewa kantor, cukup kantor maya, akhirnya banyak kantor-kantor itu yang terbengkalai, ya. Nah, ini kalau di negara maju nggak ada masalah, tapi kalau di negara berkembang, ya, kadang-kadang banyak kosongnya suatu kantor dibanding dengan menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, ya, yang berikutnya adalah bagaimana menempatkan pengguna sistem spesialis informasi pada perspektif, ya. Misalkan kita
pemain utama ya adalah pengguna dan spesialis informasi. Maka kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, tadi tentang organisasi sistem informasi, sekarang kita lanjutkan ke basis data. Ya. Tentu kita sering ya menggunakan data ya, baik itu data yang kita simpan di tulisan tangan kita maupun data yang disimpan di kantor ya, ataupun ya banyak lagi ya. Nah, kita akan belajar basis data ini. Basis data adalah suatu koleksi yang merupakan saling berhubungan ya. Kemudian ya file adalah koleksi rekod yang saling berhubungan seperti satu file dari keseluruhan rekod yang berisi file kode ya. Kemudian basis data adalah sekumpulan file. Definisi umum basis data adalah bahwa basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Misalkan kita punya data seperti ini ya. Kodenya IS105, dia pasti sistem informasi. Kalau yang lain juga ya, ada kode-kodenya, ada kode ECN 375 untuk akuntansi biaya. Ini adalah beberapa kode yang bisa dapat dalam perdagangan ya. Dalam perdagangan ini bisa dipakai kode tersebut ya, untuk misalkan di kantor kita yang Anda ngajar ya, ngajar untuk mata kuliah semester ini ya, ada mata kuliah kode dan ada nama mata kuliah ya, atau uraian. Nah, di dalam basis data sebenarnya kita bisa menggunakan banyak software ya. Jadi ada software Excel ya. Nah, tapi kalau untuk basis data yang paling bagus adalah menggunakan software bukan software, apa namanya, software Access ya, Access yang ada di komputer ya. Karena itu dia akan membuat ya database yang lebih akurat dibanding pakai Microsoft Word ya. Nah, ini contoh bagaimana kita pakai Excel menggunakan spreadsheet yang menuliskan data-data perusahaan Spanish ya, yang memiliki Excel ya. Jadi di dalam sini ya kita bisa melihat bahwa setiap kode ada deskripsi dari mata kuliah tersebut ya. Kemudian dari file-file yang ada yang disebut dengan flat file, adalah tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Jadi kalau kita lihat tabel ini ya, tabel sorted akut ya. Nah ini ya. Jadi ada plat yang tidak bertulang. Kemudian ya kita bisa lihat berapa kerja yang bisa dilakukan tiap hari ya hingga lulus ya. Ini ada kode-kode dari mata kuliah ya, dari kode saya kan 315 mata kuliah sistem manajemen basis data, kode 44 itu mata kuliah riset pemasaran ya. Kemudian ada field kunci ya. Jadi ini harus dicopot ya, field ini ya, agar bisa digunakan ya. Biasanya field itu ada kunci ya, yang bisa kita gunakan ya supaya mudah ya. Misalkan kalau database dari warga negara adalah NIK ya. NIK itu sebagai kuncinya ya. Kalau sudah ketemu kunci, data yang lain bisa dibuka ya.
Nah, ini contoh dari tabel dari suatu buku, ya ISBN-nya ada, judulnya ada ya. Nah, ini tabel-tabel yang berhubungan. Jadi Anda bisa melihat hubungan tabel-tabel mata kuliah dan proyek ya pada tabel 61 dan 62 ya itu mengisyaratkan tentang mata kuliah yang berjudul literasi sistem informasi. Jadi Anda harus menemukan nilai cocok di dalam file data yang dimiliki bersama oleh kedua tabel. Ya, file kode terdapat di kedua tabel dan memungkinkan data kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan datanya. Ya, data ini ya dengan data ini. Ya, jadi kita bisa membuat data mana yang berguna untuk mahasiswa kita. Ya, misalkan dari data kuliah tadi ya. Data kuliah sebelumnya nah ini ya. Mata kuliah ya, kemudian sistem basis manajemen ya tentang suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Ya, data itu sendiri, hubungan di antara data-data dalam basis data dan nama formulir. Jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default dan uraian field lainnya.